Shalom. Sedikit terlambat. Baik, selamat pagi, shalom. 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 Kita hari ini. Amin. Haleluya. Baik, kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian penyembahan nyanyi seperti pada pagi hari. Anugerah-Mu, Engkau masih mempersilahkan kami untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Kami boleh beraktivitas lagi. Terima kasih Bapa di surga. Kami semua karyawan-karyawan PT Hasan Bandeng, CV Komod dan PT HMF, kami berkumpul di tempat ini. Kami mengawali pekerjaan kami lewat ibadah yang kami lakukan, Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu untuk melakukan segala aktivitas kami. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami datang memohon Padamu ya Tuhan lewat ibadah di pagi hari ini, untuk Engkau menyertai kegiatan kami selama seminggu yang akan kami jalani. Namun sebelumnya Tuhan, masuk dalam ibadah ini, Tuhan kami mohon ampun segala dosa, pelanggaran, kelalaian, keterlanjuran yang kami buat. Mari Tuhan Yesus ampuni kami bila kami telah menyakiti hati-Mu bahkan sesama manusia. Mari Tuhan, layakkanlah kami di pagi hari ini
untuk datang kepada Engkau lewat ibadah di pagi hari ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau tuntun ibadah kami ya Tuhan. Roh Kudus ada di tempat ini. Ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan boleh selesai juga dengan baik. Kami percaya Tuhan Engkau beracara tempat ini. Engkau tuntun hamba-hambamu yang akan melayani di pagi hari ini. Baik pemimpin pujian, pemain musik, bahkan hamba firman. Engkau urapi mereka semua ya Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa surga. Kami serahkan ibadah di pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami akan buka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lagi segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita katakan haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan hidup dalam keselamatan yang tak ada putus. Lagi jatuh puji Tuhan. Katakan sekali lagi haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan yang ada tutup. Nyanyikan Ruh puji Tuhan. Kita katakan bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik kuasa-Nya selamanya. Kasih setia-Nya, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik kuasa-Nya selamanya. Kasih setia-Nya. Ku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus Engkau jumudi, takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus penopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus Engkau jumudi, takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus penopang hidupku. Yesus penopang hidupku. Yesus penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari
Hingga saat ini kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus ada dan selalu memelihara kehidupan kami. Begitu banyak berkat pemeliharaan Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Di pagi yang indah ini, sebagai ungkapan syukur kami selaku persekutuan Oikumene PT Hasrat Abadi Group, kami hendak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pemberian dari kami, anak-anak-Mu, dan ajari kami Bapa untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Memberkati setiap orang yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Takkannya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Coba katakan, Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Masih dalam keadaan berdiri. Di tengah kami merasakan suasana kasih surgawi di minggu ketiga di hari ini. Hamba bersama-sama dengan seluruh karyawan-karyawati di tempat ini, kami rindu untuk terus menikmati kebaikan Tuhan. Kami telah menyatakan keagungan dan kemuliaan bagi nama Tuhan dengan segala pujian dan penyembahan kami. Kami hendak melengkapi sukacita hati kami di pagi hari ini dengan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Tuhan, beri Roh Kudus dan hikmat-Mu ada pada hamba. Engkau mengurapi setiap perkataan yang hamba sampaikan. Biarlah semua perkataan kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang boleh dilayani di pagi hari ini. Hati kami siap ya Bapa di sorga. Bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami mohon berkat
kebenaran-Mu tercurah bagi kami. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan dari Kejadian pasal 14 ayatnya yang ke-17 hingga 24. Pertemuan Abram dengan Raja Sodom dan Melkisedek. Raja negeri Sodom keluar ke lembah Siawe, yakni lembah raja, menyongsong Abram yang kembali setelah mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama dia. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Abram pun memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Raja Sodom berkata kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukku harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apapun dari semua milikmu itu, seutas benang atau tali kasutmu pun tidak, supaya engkau tidak dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Untukku tidak perlu, kecuali apa yang telah dimakan oleh hamba-hambaku ini, dan juga bagian Aner, Eskol, dan Mamre, orang-orang yang pergi bersamaku. Biarlah mereka mengambil bahagiannya masing-masing. Shalom. Shalom. Tema kita di pagi hari ini yaitu kepedulian seperti Abram dan Melkisedek. Nah, Bapak Ibu Saudara, di minggu ketiga di tahun 2026, ketika ada bersama-sama dengan saudara-saudara di tempat ini benar-benar sebuah sukacita, di mana kita boleh menikmati bersama kemurahan, kasih, dan anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Dan saya secara pribadi berterima kasih karena boleh diberikan kesempatan untuk melayani di pagi hari ini. Nah, kita kembali kepada teks kita. Ketika Abram dan ketiga sahabatnya bersama dengan 318 orang-orang milik kepunyaannya mengalami kemenangan dengan mengalahkan 4 raja, dan kembali ketika ada di pintu gerbang Sodom, ini yang datang jemput adalah Raja Sodom dan Melkisedek. Nah, Raja Sodom ini adalah lambang meminta, sementara Melkisedek adalah lambang memberi. Nah, bagaimana respon mereka untuk menyambut seseorang yang mengalami kemenangan dalam sebuah perjuangan? Ini Raja Sodom ini datang, dia punya kepentingan. Dia mau meminta kepada Abram untuk memberikan kembali orang-orang milik kepunyaannya yang tadinya telah ditawar untuk dibawa kembali. Nah, berbeda dengan Melkisedek yang adalah raja kebenaran. Dia raja kebenaran. Kenapa dikatakan raja kebenaran? Karena dia sesungguhnya seorang imam besar yang menjaga kekudusannya, tetapi juga yang berupaya
menghadirkan kedamaian di tengah-tengah kepemimpinan. Dengan demikian, Melkisedek ini bukan datang untuk meminta, tapi dia datang untuk memberi. Kenapa dikatakan dia datang untuk memberi? Kalau kita baca pada bagian ayatnya yang ke-18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Jadilah pemimpin yang memberi berkat. Nah, di dalam Ulangan kan, engkau semakin naik bukan turun, engkau kepala bukan ekor. Artinya kau punya daya pengaruh, kau akan terus diberkati oleh Tuhan. Kalau kau terus naik, jangan lupa diri. Tapi harus menjadi pemimpin yang rendah, pemimpin yang takut Tuhan. Pemimpin yang tidak menahan berkat. Pemimpin yang tidak mempersulit. Pemimpin yang betul-betul ada untuk menghadirkan sukacita, melengkapi kebahagiaan, membuat anak-anak buah, membuat semua orang di sekelilingnya ada dalam sebuah senyuman. Ini menandakan bahwa seorang pemimpin yang menjadi berkat bagi semua orang yang dilayaninya. Inilah pemimpin yang melayani. Terkadang ada banyak pemimpin yang lebih memprioritaskan superior dirinya, lebih ingin dihargai dan dihormati, sehingga seringkali nilai-nilai Kristus, nilai-nilai kesaksian hilang di dalam diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya punya satu kesaksian dan sukacita tersendiri. Pak Tommy jangan marah, ini bukan saya puji, tapi juga tidak membuat Pak ini sombong. Tapi saya punya kesaksian begini, saya lihat-lihat, ya Bapak ini pemimpin di tempat ini. Pertama hari ini saya bersyukur karena puji Tuhan, saya betul-betul mengalami dan merasakan hadirat Tuhan di hari yang baru dalam memulai aktivitas. Yang kedua, saya untuk saat ini dipilih sebagai ketua PGGM Kabupaten Mimika. Saya dari 1 Desember sampai selesai Januari, hampir semua Natal saya ikuti. Cuma kebetulan kemarin karena Husbu saya tidak hadir di Natal yang dilakukan di tempat ini. Lepas dari itu saya ikut semua kegiatan dan saya jumpa dengan semua pendeta-pendeta. Di Kabupaten Mimika ini ada 740 pendeta. Yang semuanya hampir kebanyakan saya kenal. Kenapa saya bilang saya kenal? Karena rata-rata itu penatua-penatua dan syamasi dari GKI. Kebanyakan sekali. Jadi pendeta muda, jadi gembala, dan bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Saya punya pemahaman tersendiri. Artinya bahwa domba-domba ini terlalu banyak. Kita tidak akan mungkin mengerjakan pekerjaan ini dengan kesendirian kita. Tapi semakin banyak gembala, kita berharap bahwa domba-domba ini dibawa dan dituntun ke jalan yang benar untuk menikmati suasana surgawi. Kalau saya punya kesaksian hari ini, Bapak semakin naik, saya lihat khotbah di mana-mana, luar biasa. Artinya ini talenta yang Tuhan pakai. Tetap menjaga jati diri sebagai seorang anak Tuhan yang dipakai untuk berkhotbah di mana-mana. Karena itu menjadi berkat bagi semua orang. Dengan terus menyampaikan Injil kekuatan Allah bagi dunia ini, maka kita percaya kita tidak harus beralih status. Tapi talenta yang Tuhan beri itu harus kita pakai untuk betul-betul menyatakan Kristus yang hidup bagi banyak orang. Dan bagi saya ini sebuah kebanggaan tersendiri. Artinya kita terus memuji Tuhan. Saya ada di sini, saya melihat persekutuan yang dibangun. Belum tentu di semua tempat seperti ini. Tapi di tempat ini betul-betul kita mau menyatakan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Karena siapa kita? Hidup kita ini kan sesat. Tadi Yakobus bilang, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu bagaikan uap yang sesat saja akan lenyap. Tapi kalau Tuhan mau, Tuhan berkehendak, Tuhan ingin kau hidup dan menjadi saksi baginya, maka itu akan diwujudkan. Tetapi dengan catatan jangan seorang pun bangga, jangan seorang pun sombong, tapi ingat bahwa semua itu adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya bagian terakhir ini jadilah pemimpin yang memberi berkat
Berkat bukan kasih uang, tapi berkat adalah kehidupan kita menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Berkat adalah kita mampu menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan perilaku dan pola hidup kita. Itu yang terpenting. Jangan sampai kita hanya pandai berkata-kata lalu tidak sejalan dengan perilaku pola hidup. Dengan demikian bagian terakhir ini, jadilah pemimpin yang memberi berkat, bukan cuma Pak Tommy, kita semua. Kita pemimpin apa? Pemimpin rohani. Tuhan telah memanggil kita, menetapkan kita menjadi orang-orang yang diberkati untuk memimpin ke depan, membawa orang-orang menuju ke jalan kebenaran, menikmati surga. Pemimpin yang menunjukkan jalan. Pemimpin itu bukan hanya memberi, bukan hanya menerima, tapi memberi. Itu yang terpenting. Jadi kita dibedakan dengan Raja Sodom dan Melkisedek. Sodom ini kan dia hanya mau meminta, dia hanya mau mengharapkan segala yang telah diperjuangkan dengan berat oleh Abraham. Berbeda dengan Melkisedek. Dia sebagai imam besar menjaga kekudusannya, menjaga kedamaiannya, dia raja kebenaran. Dia ingin supaya orang-orang paham dan tidak menyimpang dari jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih bagian firman Tuhan bagi kita. Pak Tommy, sekali lagi mohon maaf kalau menyinggung, tapi bagian ini saya sampaikan sebagai apresiasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oleh karena itu sekali lagi Tuhan berkatilah anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Mereka yang tidak hadir karena sakit, Tuhan Yesus mari kunjungi mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, semua yang telah terlibat dalam pelayanan di hari ini, Bapa berdoa Tuhan diberkati selalu. Kami sadar Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam pelayanan kami, jika kami mencuri kemuliaan Tuhan, jika ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mohon kepadamu, ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami, dan layakkanlah kami sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati. Ini doa syukur kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, masuklah di tengah pekerjaan dan pelayanan saudara-saudara dan percaya janji Allah terhadap Abraham adalah juga bahagian dari janji Allah bagi kita sekalian. Dia akan terus memberkati saudara-saudara, melindungi dan menyertai, terutama di minggu kerja yang baru ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya turun memberkati, melindungi dan menyertai saudara-saudara, dan mendatangkan berkat dan sukacita, mulai saat ini, terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Amin. Terima kasih. Pak, di Sabtu itu ada musmu ya? Iya, minggu depan.